bisa dibuka videonya ya. Ya, bagus. Buka videonya. Kita akan kurang lebih 24 menit, 25 menit lah. Ya. Langsung kita akan mulai dengan move stretching ya. Persiapan aja. Persiapan. Sini ya. Oke. Bismillah. Sambil tasbih ya. Kita sambil stretching ya. Stretching tapi dengan gerakan-gerakan untuk meminimalisir kecerahan kita latihan. Oke. Paruh aja, tidak usah penuh-penuh. 30 per 10. Oke, rest 10 second. Next. Sampai atas ya. Sampai atas. Oke, mulai. Sampai atas. Gerakannya hanya step kanan, step kiri. Ya, yang baru gabung segera bisa menyesuaikan. Oke, rest. Masih step kanan kiri. Front rises. Ya. Mulai. Depan. Kita belum pakai beban. Masih pemanasan. Nanti di set terakhir kita akan coba latihan endurance tanpa rest ya. Oke, rest. Masih pemanasan. Sekarang dorong push sambil kakinya kanan kiri ya. Ready, let's go. Push, overhead press. Badannya tetap tenang, hanya kaki saja. Jangan seperti ini ya. Kaki kanan kiri. Ya, step left and right. 3, 2, 1. Oke, rest. Oke, pakai beban, siap. Pakai kursi. Yang tidak bisa sekuat boleh pakai kursi seperti ini. Yang bisa sekuat ya. Kita akan lakukan dua kali. Oke, rest. Yang tidak bisa sekuat boleh pakai kursi. Oke, tumisnya di ujung kursi. Ya, yang belum bisa pakai sekuat, pakai kursi. Atau bisa sekuat, oke, rendah dan apa? Tengah sekuat, boleh. Ya, yang sudah bisa full. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, rest. Kaki agak lebar sedikit. Dari kaki menghadap keluar. Mohon yang baru gabung dimut ya. Lagi. Buang nafas, tarik. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas.
Ikuti aja gerakannya, lepas. Angkat sedikit dari depan. Ya, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Oke, rest. Sekarang agak lebar. Kalau pakai kursi, ya agak lebar seperti ini. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Kalau tanpa kursi. Oke. Kita akan banyak 3, latih kaki. 1. Rest. Oke, rest. Kaki lurus. Sampai samping. Dorong ke atas. Kalau pakai kursi, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, kaki lurus ya. 4, Duduk, 3, berdiri. 1. Rest. Oke, rest. Kalau tanpa kursi, Pakai beban luar biasa. oke, tanpa kursi. Apa tuh? Mulai. Pakai akun saya. Pakai tangan. Tanpa kursi. Yang belum bisa tanpa kursi, pakai kursi ya. Squat and shoulder press. Pakai buku kan. 5, 4, Nah, ini jam beli nanti. 1. Rest. Oke, rest. Naik posisi kaki sama ya, lurus depan, kejar, sambil di samping. Buang ke samping, tarik nafas, buang ke samping, Putih mana? tarik nafas, Di mana? lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Yang belum bisa sekuat, pakai kursi, silakan. 4, 3, Ya, alternatif ya. rest. Oke, rest. Yang belum bisa sekuat, pakai kursi. Sambil samping. Mulai. Masih sama gerakannya. Pakai kursi. Bagaimana tidak ada Duduk. Bangkit. Angkat. Duduk. Ini contoh yang pakai kursi. 4, 3, 2, 1. Rest. Oke. Masih pakai kursi. Kakinya masih lurus. Sekarang angkat depan ya. Kita bangkit. Angkat depan. Turun. Duduk lagi. Bangkit. Angkat depan. Turun. Punya apa? Duduk lagi. Yang nggak pakai kursi. Oke, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. 1. Lepas. Rest. Oke, rest. Rapid. Next. Duduk. Angkat. Ke ketiak. Angkat di ketiak. Angkat. Angkat. Saya contohkan yang pakai kursi. Tinggal duduk saja. Berdiri. Angkat. Sikunya lebih tinggi. Duduk. 3, 2, 1. Rest. Oke, rest.
Sekarang yang nggak pakai kursi. Yang nggak pakai kursi. Dan tetap pakai kursi boleh. Yuk kita lakukan dua kali. Kita gerakan. Oke. Sambil under grip. Boleh separuh seperti ini boleh. Dorong ke atas. Dorong ke atas. Atau pakai kursi. Duduk. Dorong. Duduk. Dorong. Atau nggak pakai kursi. Oke. Ini namanya high intensity interval training atau HIIT ya. Kita restnya cuma 10 detik. Lantai kedua. Let's go. Oke. Bagus. Oke, rest. Sekarang agak lebar. Samping ya. Double ke depan. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Berdiri. Angkat. Pakai kursi. Turun. Diri. Siap. Angkat. 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 Oke, rest. Sekarang lebar. Semua ya. Kalau pakai kursi sama. Tahan. Bangkit. Tahan. Bangkit. Tahan. Bangkit. Kaki lebar selebar mungkin. Bangkit. Bangkit. Oke. Bangkit. Oke, rest. Sekali lagi. Gerakannya sama. Mulai. Bangkit. Pakai kursi boleh. Yang belum bisa squat. Ini namanya semua squat. Untuk melatih paha bagian dalam. Pelan-pelan saja. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Good. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Oke deh. Next, sekarang angkat satu-satu. Sama gerakannya semua. Satu. Mulai. Kanan kiri bergantian. Bacanya tegak. Kanan kiri bergantian.
Oke, rest. Lagi. Sama, gerakan sama. Kanan kiri bergantian. Oke, mulai. Bergantian. Front resist. Angkat sejajar dengan pandangan mata. Tarik nafas, lepas. Pakai botol boleh, pakai dumbbell boleh. Ini melatih otot sederhana. Ya, usia kita lebih dari 40, maka seharusnya kita melatih otot. Rest. Oke, rest. Next, kaki rapat. Ya, berdiri aja semuanya. Posisi rukuk. Oke, tarik ke atas. Oke. Dorong ke bawah. Kaki tetap lurus. Tarik ke atas. Untuk melatih otot hamstring atau paha bagian belakang. Dirasakan. Tarik ke atas. Buang nafas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Oke, rest. Satu kali lagi. Mulai. Lepas. Tarik nafas. 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 Lepas. Oke, rest. Sekarang taruh dumbbellnya. Tanpa dumbbell. Pakai kursi contoh. Tangan di atas. Boleh yang nggak pakai kursi silakan. Kuat and cross hack nih. Ya. Terus gerakannya simple, tapi ini melatih seluruh otot kita. 4, 3, 2, 1. Rest. Rest. Berikutnya yang pakai tanpa kursi. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on. Oke. Tanpa kursi boleh, lebih bagus. Kalau Anda kakinya kuat, pakai kursi juga tidak masalah ya. Karena baru pertama. Yang didorong adalah pantatnya yang ke belakang, bukan dengkulnya. Dengkulnya tetap pada porosnya. 2, 1. Oke, rest. Rest. 9, 8, 7, Next, 5, samping sekarang. 3, 2, 1. Let's get it on. Samping. 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 Kita lakukan 2 kali. Boleh pakai kursi. Boleh separuh aja seperti ini. Ya. Separuh. Ya, yang belum bisa penuh. 2, 1. Rest. Oke, rest. 8, 7, 6, 5, Lagi. 4, 3, 2, 1. Let's get it on. Oblique kanan. Oblique. Ya. Siku ketemu lutut. Siku ketemu lutut ya. Patahkan pinggangnya ke kanan dan ke kiri. Patahkan. Ya. Pelan-pelan. Oke. 5, 4, 3, Patahkan. 1. Rest. 9, 8, Oke. 7, Sekarang bangkit tanpa kursi ya. 4, Pelan-pelan 3, 2, seperti ini. 1. Let's get it on. Side to side squat. Let's go. Yang bisa full. Berat. Yuk, ronde terakhir untuk rest setelah ini.
Ada 7 gerakan. Ya, tanpa rest. Selama 30 second kali 7. Side to side squat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Breathe. persiapan. Siapkan ya fisiknya, siapkan nafasnya. Kita 30 second tanpa rest. Ready? Pun. Siap ya? Are you ready? Seperti ini. Ready? Let's go. Terus. Tanpa rest. Menuju gerakan berikutnya. Yaitu high knee. Ya. Tanpa rest. Oke. High knee. Angkat tinggi. Setelah ini step check dengan lateral raises. Puluh second tanpa rest selama 7 kali. Ready? Step check. Langsung. Lagi lateral. Langsung tanpa rest. Ganti depan tangannya. Depan. Dua menit terakhir. Nanti kita akan squat. Ya. 30 second kali 2. Squat. Boleh pakai kursi, silakan. Biasa, regular squat. Kita akan rubah posisi tangan saja. Shoulder press siap. Tanpa alat. Dorong. Terus. Atur nafasnya. Terakhir. Squat. And high knee. Squat. And high knee. Angkat. Boleh pakai kursi yang gak kuat. Pertahankan 12 second lagi. Oke. Luar biasa. Ya. Oke, kita cooling down ya. Tarik nafas. Tarik. Lepas. 24 menit. Sudah kita lakukan latihan otot. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Buang ke samping. Lepas. Tarik depan. Angkat ke atas. Buang ke samping. Lepas. Lagi. Tarik atas. Tahan. Buang ke samping. Lepas. Oke, satukan jari jemari. Dorong ke depan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patahkan ke samping kiri boleh, kanan boleh. 2, 3, 4, 5, 6. Lepas. Patahkan samping kanan atau kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Oke, sekarang masih satukan jari. Ya, rukuk. Ya. Tarik ini hamstringnya. Dorong jari jemari. Sejar dengan kepala. 1, 2, 3, 4, 6. Sekarang putar ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rilis. Putar ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buka kaki lebar. Tempelkan telapak tangan kiri ke lantai. Tangan kanan arahkan ke atas. Ya, arahkan ke atas, lihat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ganti. Tangan kanan, telapak tangan di lantai. Telapak kiri di langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kaki lebar. Cium kaki atau lutut kiri mulai. 1, semampunya. 2, 3, 4, 5. Rilis kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri tegap. Tarik jari jemari di belakang tengkuk. Tarik sikunya ke belakang. Dadanya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putar ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Rilis. Putar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putar shouldernya pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan kepala ke bawah. 1, 2, 3, 5, 6. Patahkan, jangan diantol ya. Patahkan ke kanan atau kiri. 1, 2, 3, 5, 6. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Badan lurus, serong ke kanan, tekan ke bawah. Akan kerasa di bagian samping. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rilis. Terus ke depan, serong ke kiri, tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ya. Alhamdulillah. Recording stopped. Minum dulu. Ya, latihan kita. Jadi Nggak ada ya. banyak di kaki ya. Banyak di kaki, 80% latihan kaki. Karena apa? Kaki adalah sebagai pondasi. Dan rata-rata kita jarang melatih. Apalagi yang tidak pernah olahraga. Yang olahragawan pun, yang fitness, yang banget gym jarang sekali latihan kaki. Ya. Karena tubuh kita terbesar itu ototnya ada di kaki. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau. Ini sudah ada yang panas kakinya. Nanti kasih paracetamol. Kasih jahe ya. Sebelum saya lanjutkan, biasanya yang lagi baru-baru mulai, ya, yang baru gabung, apalagi latihan otot, beda dengan aerobik ya. Aerobik itu hanya untuk jantung paru. Dan kali ini kita benar-benar melatih otot ya. Terutama otot kaki, ada hamstring, ada quadriceps, ada bagian luar atau paha bagian luar, ada bagian dalam tubuh ya. Ada gluteus ya, tadi banyak semuanya terlatih ya. Karena kalau yang sering banyak duduk itu biasanya tepos. Ya, akan terjadi DOM atau bisa dibilang ngilu ya, ngilu pasca latihan. Itu wajar ya. Caranya gimana? Gampang ya. Anda cukup istirahat, nggak usah diurut-urut atau dibawa ke tempat tukang pijit, nggak usah ya.
perlu cukup Anda makan protein, boleh tahu, boleh kacang-kacangan, ya boleh daging putih seperti ayam ya, atau apapun lah jenis proteinnya. Itu untuk mengurangi DOMS yang ada di otot kita atau kelebihan asam laktat ketika kita sedang pasca latihan ya. Itu jadi nggak usah takut terus besok kapok ya. Nah, beberapa saya ngelatih karena belum pemahaman tentang otot rangka. Jadi ketika ikut pertama kali latihan otot rangka langsung ngilu ya. Itu udah otomatis karena ototnya nggak pernah dijaga atau dilatih. Karena setiap kita secara biologis setelah umur 40 tahun kita akan mengalami namanya sarkopenia. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ustaz Farhan silakan dibuka. Untuk Bapak atau Ibu Ya, yang terkait Assalamualaikum kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barangkali dari Bapak Ibu saat Ustazah ada sesuatu yang mau ditanyakan, ya, apakah masalah gerakan atau masalah makanan atau masalah aktivitas, yang mungkin bisa dikonfirmasi dengan coach kita. Ya, monggo kami persilakan. Kalau squat sudah bisa semua ya. Tadi saya contohkan yang tidak bisa squat boleh pakai kursi atau separuh ya. Ini saya detailnya seperti ini. Kalau pakai kursi ya kayak kita seperti duduk dan bangkit dari kursi ya. Tumit kita ada di kaki kursi, kita tinggal bangkit saja ya. Ini latihan sederhana ya. Kalau nggak pakai kursi, ujung jarinya diangkat dikit saja. Ketika bangkit. Adel. Halo, assalamualaikum. Salam. Pak Efri, Pekalongan. Pak Ditekan Efri, headsetnya ya. Pekalongan. Nanti kalau ada pertanyaan yang ya, Adel. tentang waktu olahraga. Waktu olahraga yang terbaik pagi, sore, malam atau kapan? Yang kedua, dalam waktu 10 siang hari pun nggak apa-apa ya kalau memang mampu ya. Atau sore ya. Sore, satu. Yang kedua olahraga terbaik apa? Karena kita usianya sudah 40 plus. Olahraga terbaik adalah latihan otot ya. Misalnya Anda aerobik katakanlah mau jalan, mau lari, mau sepedaan boleh. Tapi itu adalah melatih otot kardiovaskular kita. Tidak melatih otot rangka Anda ya. Maka ini pun tadi ya kita gabung antara latihan kardiovaskular sama latihan otot rangka. Mungkin di sini ada yang beberapa Ini yang kelihatan satu aja gimana? Ini dia senam. Nah, masih di ini ya. Sebentar. Saya hapusnya dulu ini ya. Punya saya hapus sorotan. Ya. ya kan. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi seyogianya karena gerak kita itu kurang ya. Pasti kurang ya. Apalagi jalan kaki sekarang jarang. Kebanyakan pakai motor atau pakai sepeda. Kemanapun kita pakai motor. Dekat ke masjid pakai motor. Maka kita disarankan ya oleh spesialis dokter tulang itu siapapun kita diminta untuk melatih otot rangka. Salah satunya adalah tadi ya gerakan-gerakan sederhana tadi, hanya duduk berdiri di atas kursi yang belum bisa sekuat. Itu sudah cukup. Lembah Ya, silakan. berapa kali dalam sepekan? Sepekan 3 kali ya. Oke. Bukan 3 kali. 3 kali sekali 30 menit lah. 30 menit itu sudah paling minimal ya untuk melatih otot rangka. Semestinya 15 menit tiap hari itu lebih bagus ya. Kalau Anda bisa meluangkan waktu dari ya 30 menit per 24 jam itu kan sangat sedikit ya. Berapa persennya itu? Terima kasih. Ya, jazakallah. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan tetap dibaca aja chattingnya. Ada yang bantu saya untuk baca chatting. ya Latihan otot perut. pertanyaan. Ya. Pentingkah latihan otot perut untuk usia 45 tahun ke atas? Yap. Otot perut nggak usah dilatih ya. Jadi Anda mau sit up sehari 500 kali,
Anda mau latihan apapun, otot perut nggak usah dilatih. Terus caranya mengecilkan perut gimana, Coach? Ya, Anda dengan diet atau defisit kalori. Kalau Anda memang belly fat atau perutnya jembling ya, nggak bisa. Mau Anda latih sit up sehari 1000 kali pun, ya, Anda nggak akan bisa. Jadi otot perut itu ketika Anda gerak, ya, ini guyonannya seperti ini. Anda wahing sekalipun, otot perut Anda terlatih. Anda bersin aja itu, otot perut Anda terlatih. Ya. Jadi ketika Anda olahraga itu nggak perlu di tempat gym ada latihan otot perut apa, nggak perlu ya. Jadi nanti kau revennya. Ya, itu ABG. Sama ya. Jadi ketika Anda olahraga apapun, insya Allah tadi squat otot perut kena ya, dari muscle-nya. Terus apalagi tadi high knee, otot perutnya kena, lower abs ya. Jadi tidak ada spesialis ya. Kalau kita latihan otot perut memang ototnya terlatih, tapi tidak terus kita berniat untuk mengecilkan perut terus kita set up setiap hari, tidak perlu ya. Kalau mengecilkan perut, belly fat, itu dengan jaga pola makan. Keluar. Lanjut. Silakan lanjut. Pak Agus. Ya, pertanyaan. Ada yang raise hand? Oke, ya oke. Modal. Monggo Pak Agus. Ya Pak, tanya. Untuk awalan itu kita barbel itu kira-kira untuk awalan berapa kilo Pak? Ini saja. Ya, menyesuaikan aja. Kita kalau latihan seperti tadi, kita yang awal-awal mungkin pakai botol mineral boleh. Atau kalau sudah bisa naik pakai 1 kilo boleh. Atau kalau sudah terbiasa ya, karena ada ibu-ibu yang sudah ikut BLC itu hampir 3 tahun. Sekarang dumbbell 2 kilo itu udah nggak kerasa ya. Artinya dia beli yang 3 kilo, 4 kilo. Ya 1 kilo boleh ya. Beli dumbbell itu investasi 7 turunan ya. Nggak akan habis. Ya. Nek ora kanggo ya tinggi nataki lawang men ora kena angin. Ya, ini awet ini ya. Ini yang pasir ya. Silakan beli yang besi. Kalau beli jangan yang bulat ya. Saya sarankan kalau beli jangan yang bulat seperti ini. Yang heksagonal atau yang kotak segi 4 atau segitiga terserah. Yang penting ada sudutnya ya, agar tidak gelundung-gelundung. Baik, dibaca lagi chattingnya. Ya, sudah jawab belum ya? Untuk ada yang bertanya tentang kalau olahraga sepeda santai itu apakah sudah cukup? Kalau sudah, misalnya durasinya berapa menit kayak gitu setiap harinya? Ya, sepeda santai itu seperti ini ya, seperti neat ya, seperti kita aktivitas, namanya juga sepeda santai, beda dengan sepeda ngoyo ya. Sepeda ngoyo itu kita naik gunung ya, naik gunung atau naik sepeda tapi direm, nah itu sepeda ngoyo. Nah, sepeda santai itu seperti neat, non exercise activity thermogenesis, seperti kita hanya melakukan aktivitas harian ya, kita jalan ke masjid, kita nyuci, kita ngepel, kita nyapu, seperti aktivitas harian saja. Anda pergi ke warung naik sepeda, itu namanya sepeda santai. Apalagi setelah itu goes ya, golek wedang lan soto ya. Jadi setelah itu ketemu kemana, ke tempat mana, ngobrol-ngobrol bareng, mangan telung piring, bariku mulai sepeda meneh, bariku turu. Ya, itu jangan sepeda santai lah, sepeda ngoyo ya. Cari tempat yang agak elevasinya agak tinggi, karena untuk melatih jantung paru ya. Yang tidak, ya mikirnya di oven. Itu. Itu kira-kira seperti itu. Sepeda itu ya tadi saya sampaikan, sepeda, renang, jogging, jalan, lari itu adalah termasuk olahraga kardio atau kardiovaskuler untuk melatih otot jantung paru. Yang masih muda oke lah lari. Yang sudah 40 plus belum biasa lari, jangan coba-coba lari ya. Nanti jantungnya akan ngap-ngapan malah anfal nanti. Lari dari jadi
Kalau sudah terbiasa memang dari muda, dari SMA sudah sering lari sampai umur 70, ada yang seperti itu, tapi itu jarang sekali ya. Itu seharusnya kita membiasakan saja yang baru mulai olahraga atau baru paham atau baru sadar ya dari bangun tidurnya olahraga, silakan saya sarankan untuk latihan otot saja ya. Latihan otot seperti tadi, nggak harus ke tempat gym. Ini kita di rumah pun sudah latihan otot ya. Tadi pakai dumbbell, pakai squat ya. Nanti kita di pekan-pekan berikutnya akan kita latih ya. Kita sampaikan ini otot mana sih yang kita latih ya. Nanti ketika kita shoulder press seperti ini, yang panas kan baunya ya. Baunya ini bau bagian belakang atau bagian atas ini nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul punuknya. Ya. Baik. Next. Ya, satu lagi ada resen pertanyaan. 2. Ya. Resen. Adakah gerakan-gerakan untuk yang punya ambien? Ya, mungkin. Ambien, ya. Ambien itu ya, itu kan dari kita kurangnya minum ya. Kurangnya minum. Saya pun pernah ya. Kurangnya minum. Nanti disebutkan dulu ambien ya. Ambien itu kurang minum jadi dia ngeden ya. Saat ini, maka jangan sampai kita kekurangan serat ya. Kita perbaiki dulu pola makannya. Yang kedua, perbaiki dulu pola pikirnya. Stres itu mempengaruhi ambien Anda ya. Saya sudah pernah mengalami ya. Stres. Olahraganya apa? Bisa upper body, tidak apa-apa. Ya, upper body itu yang dari pinggang ke atas. Misalnya pinggul ke atas. Naik turun. Pakai shoulder press, pakai kursi tadi squat. Itu kan nggak mempengaruhi tekanan pada otot perut Anda ya, seperti ini. Ini melatih otot quadriceps ya. Sekali dibuka seperti ini akan beda yang dilatih ya, otot paha bagian samping. Semakin lebar lagi ya, semakin lebar lagi ya, seperti ini. Ini otot paha bagian dalam. Nah, sini. Apalagi kalau kursinya semakin rendah, semakin bagus. Ini kan agak tinggi. Nah, Anda di rumah punya kursi yang 3 tingkat. Tinggi, sedang, dan paling rendah. Nanti buat latihan ini, buat latihan kaki. Kalau belum bisa, ya, belum bisa menggunakan tanpa alat atau tanpa kursi. Nah, itu bisa. Kalau Anda yang ambien ya, bisa dilatih upper body-nya. Nanti sering futsal. Nah, saya sarankan untuk tidak ya. Nah, futsal. Kalau Anda ke dokter 50 tahun nggak boleh futsal. Yang umur 50 yang masih futsal, kecuali Anda kiper ya. Kecuali Anda kiper ya. Tengok-tengok ya. Ada lagi yang mau dibaca? Pak Agus sudah ya? Agus sudah tadi ya. Sambil kegel. Boleh, itu boleh. Kegel boleh. Banyak ya tutorial ada di YouTube itu. Ya, barangkali ada grupnya PFC, pengen ikut rutin. Ada, tapi sekarang jarang. Ketika saya share aja kayak koran saja. Tinggal dibaca, selesai. Ya, banyak. Ya, nanti bisa lagi. Bisa WA ke saya, nanti saya masukkan grup, insya Allah. Baik. Silakan yang lain. Ada siapa semua ini? Pak Pris, Temanggung. Ada lagi, Pak Asmi. Silakan. Latihan beban. Ada Pak Arif, Temanggung. Ada Pak Tri. Baik, kalau nggak ada, saya closing ya. Closing ya. Yang closing. Baik, Ustadzah semua, Bapak dan Ibu biar sekalian. Istiqomah gimana Tad? Coach. Gimana? Biar istiqomah. Ya, biar istiqomah ikut saja circle ya. Minimal seminggu sekali itu kita dapat pencerahan, kita dapat materi bagaimana latihan otot. Ya. Jadi jangan mencari waktu, tapi meluangkan waktu. Memang disiplin itu berat.
Kalau Anda nggak punya motivasi untuk olahraga, itu nggak penting. Yang penting cukup dengan disiplin. Ya. Disiplin itu adalah mengerjakan sesuatu yang Anda tidak sukai, tapi seolah-olah Anda menyukainya. Ya. Itu namanya disiplin. 30 menit, 15 sampai 30 menit tiap hari itu lebih bagus. Ya. Yang terakhir ya, cukupkan 3 hal, yaitu 1 istirahat, yang kedua air minum Anda, yang ketiga adalah pola pikir ya. Pola pikir jangan terlalu stres ya. Jadi istirahat Anda jangan lebih dari jam 10 malam. Setelah jam 7 malam stop makan ya. Yang suka upahnya IT, suka makan-makan itu stop. Itu akan mempengaruhi metabolik Anda, akan mempengaruhi kesehatan Anda ya. Yang rapat malam masih makan. Jam 7 usahakan jam 19.00 usahakan sudah stop makan, stop minum. Ya, kebutuhan minum berapa? 30 cc kali berat badan Anda dari bangun pagi sampai jam 7 malam itu sudah stop minum. Kalau jam 8 lebih Anda masih minum, nanti ketika Anda tidur Anda akan terinterupsi atau bangun untuk buang air kecil. Ya. Maka setelah jam 7 malam Anda stop minum, stop makan. Ya. Kalau masih seperti itu, maka metabolisme Anda akan menyesuaikan tapi yang buruk ya. Akan terjadi oksidasi makanan, akan terjadi dari oksidasi akan terjadi degeneratif disease atau penyakit yang mempengaruhi metabolik dalam tubuh kita, terutama jantung ya. Terus cukupkan air minum tadi yang saya sampaikan di awal. Air minum tadi sudah masuk. Yang ketiga adalah pola pikir stres kita ya. Seharusnya kita desain ya, stres itu nggak bisa dihilangkan, yaitu karena bagian dari aktivitas kita. Caranya gimana didesain? Dengan apa? Dengan cara olahraga, dengan cara jalan ke gunung, dengan cara ke pantai atau apapun ya, healing lah istilahnya. Demikian insya Allah kita akan ketemu nanti insya Allah di pekan depan. Kita ikut aja jadwal dari BK dan kaderisasi, entah itu nanti dibagi per ustadz atau ustadzah atau bareng-bareng. Silakan. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Farhan, Fadil. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah